Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sugaku. Dalam video ini kita akan membuktikan beberapa identitas trigonometri. Mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu diulang, diantaranya adalah pengertian dari identitas trigonometri itu sendiri. Kita awali dari identitas. Identitas itu adalah samaan dua pernyataan atau ekspresi yang bernilai benar untuk semua nilai X atau nilai variabel. Identitas trigonometri berarti identitas yang memuat pernyataan trigonometri. Untuk bisa lebih jelasnya kita lihat di layar, ini ada dua ekspresi. Satu di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Terlihat bahwa ekspresi trigonometri di sebelah kiri itu lebih rumit dibandingkan yang sebelah kanan, lebih sederhana. Kesulitannya adalah apakah kiri dan kanan ini itu benar sama untuk semua nilai X. Memang perlu trik ya dalam proses pembuktiannya. Untuk kalian yang kesulitan membuktikan identitas trigonometri, mungkin tips berikut ini bisa sedikit membantu. Ada beberapa tips yang bisa membantu membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, kenali identitasnya. Untuk beberapa jenis identitas bisa dilihat di kolom deskripsi. Yang kedua, kita mulai dari sisi yang paling rumit dulu. Pada contoh tadi kita lihat bahwa sisi yang sebelah kiri itu lebih rumit dibandingkan yang sebelah kanan. Kita bisa mulai menguraikan dari sebelah kiri. Yang ketiga, tulis dengan menggunakan sin atau cos. Jadi kalau bentuknya bukan sin dengan cos, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk sinnya seperti apa atau bentuk cos. Yang keempat, kita bisa faktorkan atau kalikan. Bisa dikalikan dengan cos atau bisa tergantung nanti dilihat dulu bentuknya seperti apa. Dan yang terakhir, ini yang penting adalah berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin sering kita lakukan hal ini, akan semakin mudah. Semakin banyak pula kita bisa melihat hubungan antara keduanya, antara ekspresi yang sebelah kiri dengan ekspresi yang sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal berikut. Pertama, ini ada soal membuktikan secant X min cos X sama dengan sin X kali tan X. Kita akan lihat prosesnya bagaimana membuktikan identitas ini. Pembuktiannya bisa dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jika kita ambil dari kiri ke kanan, maka kita tahu bahwa identitas untuk secant X adalah 1 per cos X. Sehingga bisa kita tuliskan secant X min cos X. Kita rubah secant X-nya menjadi 1 per cos X min cos X. Dan cos X itu sendiri dia memiliki penyebut 1. Bisa kita tuliskan seperti ini. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan cos X per 1 ini dengan cos X per cos X. Sehingga kita dapatkan 1 per cos X tetap ya, min cos kuadrat X per cos X. Sehingga kita punya 1 min cos kuadrat X per akan sama dengan 1 min cos kuadrat X memiliki identitas yang sama dengan sin kuadrat X. Bisa dilihat linknya di deskripsi per cos X. Kita bisa sederhanakan lagi, sin X kuadrat itu sama dengan sin X kali sin X per cos X nya masih ada di bawah sini. Sampai sini kita punya sin X per cos X itu tan X. Jadi sin X kali tan X. Terbukti. Berikutnya adalah membuktikan tan kuadrat X dikali 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan 1 per 1 min sin kuadrat X. Ingat kembali tips di awal tadi, mulai dari yang paling rumit dulu. Ekspresi trigonometri yang sebelah kiri ini terlihat lebih rumit dibandingkan sebelah kanan. Sehingga kita bisa mulai dari mengalihkan 1 per 1 tan kuadrat X ini dengan 1 plus kotangan kuadrat X. Kita kalikan 1 per 1 tan kuadrat X kali 1 tan kuadrat X ditambah tan kuadrat X kotangan kuadrat X. Kemudian tan kuadrat X nya kita biarkan saja dulu, kita tidak perlu rubah menjadi identitas yang lain. Yang ini kita rubah, tan kuadrat merupakan identitas dari sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kotangan kuadrat kebalikannya yaitu cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, masing-masing bisa kita coret. Cos kuadrat X dengan cos kuadrat X juga habis dibagi, jadi hasilnya 1. Di sini maka kita punya tan kuadrat X plus 1. Ini sudah identitas trigonometri dari secant kuadrat X.
Sekant kuadrat X, kita kembalikan lagi, kita ingin mendapatkan hasil 1/1 min sin kuadrat X. Sehingga kita bisa ubah lagi menjadi 1 per cos kuadrat X. Satunya tetap, cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Terbukti. Berikutnya, kita punya 1 min sekant X per 1 plus sekant X sama dengan cos X min 1 per cos X per 1. Kita ambil dari sebelah kiri dulu, karena sebelah kanannya sudah mengandung cos. Maka yang sebelah kiri sekannya akan kita rubah menjadi 1 per cos. Jadi 1 min bisa per cos X per bawahnya 1 plus 1 per cos X juga. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ini bisa dikali cos X, ini per cos X. Penyebutnya dikali cos X, pembilangnya juga dikali cos X. Kalikan ya. Maka hasilnya adalah min ini cos X dikali 1 dibagi cos X, hasilnya 1. Kemudian cos X dikali 1 adalah cos X. Cos X dikali 1 per cos X itu sama dengan 1. Jadi sesederhana ini, terbukti. Untuk pembuktian yang terakhir, di sini ada soal yang kelihatannya rumit. Nanti kita lihat prosesnya, apakah juga serumit bentuk soalnya atau justru malah sebaliknya. Cos kuadrat X dikali sekant kuadrat X ditambah cos kuadrat X kali kosekant kuadrat X akan sama dengan kosekant kuadrat X. Baik, kita mulai dari yang paling rumit dulu, dari kiri. Cos kuadrat X dikali sekant kuadrat X, maka yang kita rubah sekant kuadratnya kita rubah menjadi 1 per cos kuadrat X ditambah ini cos kuadrat X-nya tetap. Sekant kuadratnya kita rubah menjadi 1 per sin kuadrat X. Di sini cos kuadrat X kali 1 per cos kuadrat X ini habis. Kemudian ditambah cos kuadrat kali 1 cos kuadrat X per sin kuadrat X. Cos kuadrat X per sin kuadrat X juga merupakan identitas trigonometri dari kotangan kuadrat X. Sehingga kita punya 1 plus kotangan kuadrat X adalah identitas dari kosekant kuadrat X. Terbukti. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.